kafe ini itu berapa orang, 5 orang. Wah, hati-hati lu, ntar pecah kongsi segala macam. Udahlah, kesampingkan semua itu dulu bro, tergantung orangnya. Perkenalin, nama gue Zona Ranja Prabani, yaitu bagian dari tim OCD Coffee and Eatery. Ya, dan di sebelah gue ini ada temen gue, dan biasa di tim kita dijulukin sama Master Chef. Dia yang megang semua tentang kitchen lah. Dia yang bertanggung jawab, head kitchen, yaitu Enrivo Adnan. Dan sebelah kiri gue di sini ada Muhammad Prianggabdi, dan di tim gue biasa disebut dengan head bar. Dia semua yang bakal ngeracik kopi identik untuk kalian semua. Oke, OCD Coffee and Eatery. Sebelumnya OCD Coffee and Eatery ini bukan OCD yang Mas Deddy Kobuzer ya. Kadang-kadang banyak sih persepsi yang wah, OCD berarti kan dietnya Mas Deddy Kobuzer. Bukan. OCD ini adalah Obsessive Coffee Disorder. Jadi berangkat dari para pemikiran atau gagasan-gagasan yang pecinta kopi banget, yang pengen membagikan rasa kopinya itu ke khalayak semuanya lah, masyarakat sekitar kayak gitu. Itu filosofi dari Obsessive Coffee Disorder. Dari artinya aja kan obsesif, yang terobsesi, coffee disorder. Ya seperti kayak kecanduan lah kayak gitu. Jadi para pecandu-pecandu kopi yang bersatu ingin membagikan rasa estetik gini loh kopi. Coba lu rasain dan dia pasti cantik banget kayak gitu. Ini brand ini baru ada, itu kita meetingnya itu 2020, sangat singkat lah, singkat padat langsung buat. Ya, Obsessive Coffee Disorder ini tepatnya di Jalan Kelapa Dua Raya nomor 1, tepatnya samping persis bakso yang ada di sebelah Alfamidi di Kelapa Dua Karawaci. Gitu aja. Bagi teman-teman yang mungkin berada di sekitar sini atau kepo-kepo terhadap menu-menu yang dihidangin dari kita, beberapa menu yang signatur mungkin dari kopinya atau mungkin dari foodnya atau dari yang lainnya lah, nah bisa datang ke sini. Jadi kalau gue sih pengalaman pribadi, jujur aja gue dan teman-teman gue itu nggak ada sama sekali untuk basic gimana cara membuat kopi yang benar. Jadi kita sama-sama nggak ada basic, dan basic kita adalah penerbangan, bisnis, marketing lah, udah sampingkan lah semua itu. Terus kita kumpul, kita nongkrong bareng, terus dan akhirnya baru kegagas ngobrol-ngobrol. Kebetulan juga kita lulus baru tahun 2020, kecuali Rivo ini udah kita seangkatan, cuman dia lulus duluan. Biasa anak pinter, akselerasi. Terus habis itu setelah lulus kita bingung nih mau ngapain. Kita ngobrol-ngobrol, ya udah mempersatukan lah gagasan itu. Ngopi ke tempat satu, ke tempat yang lain. Terus saja kebetulan kita juga suka nongkrong lah, suka bersosialisasi sama anak-anak juga. Pemain sosial media aktif, kita searching, research segala macem. Barulah kita mikir kenapa kita nggak buat tongkrongan sendiri aja ya, biar asik gitu kan. Kita bisa ngatur, kita bisa pengen request buat kopi yang ya gua banget lah kayak gitu. Terus habis itu akhirnya kita riset dan jalan-jalan dari satu coffee shop ke coffee shop lain. Ketemulah sama 2 orang ya, penggagas atau mungkin yang ngajak kita satu visi. Terus habis itu kebetulan dia juga lagi pengen ngembangin kopi. Oke, kita jadiin OCD. Itulah terbentuknya Obsessive Coffee Disorder. Kalau motivasi gue sendiri kan, pertama gue lulus lebih awal daripada mereka gitu kan. Gue lulus tahun 2019, dan dari tahun 2019 sampai 2020 itu gue emang gak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Ditambah lagi masa pandemi kayak gini, ya itu di rumah aja, nggak enak kan di rumah aja. Akhirnya di situ gue mikir gimana caranya gue di rumah aja tapi gue bisa produktif, gue bisa menghasilkan. Dan akhirnya gue ketemu mereka semua, kita ngerundungin bareng-bareng, akhirnya terbentuklah OCD ini ya kan. Dari situ gue cuman berharap bisnis ini berkembang gitu ke depannya. Mungkin dari Angga. Ya kalau dari gue sendiri, jujur aja gue emang udah terobsesi dengan kopi dari SMA ya mungkin ya. Dan di situ gue belajar sendiri,
ngulik-ngulik sendiri, cari tahu sendiri kopi itu apa, dan akhirnya gue ketemu sama mereka semua, dimana gue diajak salah satu dari mereka, gimana kalau kita bikin kopi sendiri gitu atau tongkrongan sendiri. Kenapa kita milih food and beverages? Karena namanya kita jual makanan atau minuman itu kan pasti dibutuhin ya sama customer atau masyarakat, dan perputarannya tuh ada terus flow keuangannya sih. Itu aja dari gua. Ya, jawabannya sih simpel sih. Kalau kita bisa buat sebuah lapangan pekerjaan, kenapa enggak? Karena inovasi out of the box anak muda itu banyak, tapi yang pengen direalisasiin itu nggak banyak. Dan intinya kalau lu semua itu yang nonton ini punya mimpi, jangan lu simpen lah. Lu proses itu mimpi, gimana caranya mewujudkan itu mimpi. Ya, kalau misalnya lu punya mimpi tapi lu simpen aja, lu kelamaan tidur bro. Dunia udah terang, kayak gitu aja sih. Ya cara ngatasinnya sih, namanya otak orang kan beda-beda kan ya. Kita masing-masing ego sih harus ngalah gitu. Jadi walaupun kita punya idealisme sendiri-sendiri, di mana kita cari jalan tengahnya gitu. Itu aja sih kalau dari gua. Ya ngelengkapin atau ngelanjutin dari ceritanya Angga, memang benar sih, cekcok itu pasti banget. Jadi setiap kita meeting pasti ada cekcok, meskipun itu kita nggak meeting juga pasti ada cekcok. Jadi apa ya, gua sih mikir pribadi, gagasan itu memang munculnya itu nggak tahu waktu gitu, nggak tahu tempat, nggak tahu karakter seseorang. Kadang cekcok itu membuahkan sebuah kunci kesuksesan menurut gua. Jadi inspirasi baru tuh dari kata cekcok gitu. Nih, harusnya lu begini-begini, saling nyalahin segala macam, itu wajar gitu. Banyak banget dari pihak eksternal yang kayak datang ke kita gitu. Lu buat kafe ini itu berapa orang gitu kan? 5 orang. Wah, hati-hati lu, ntar pecah kongsi segala macam. Udahlah, kesampingkan semua itu dulu, bro. Tergantung orangnya. Banyak kok yang corporate yang nggak cuma sendiri. Intinya gini, kalau lu punya potensi, lu jalanin, lu juga apa ya, hormatin pendapat orang lain, dan intinya tetap berpikir out of the box kayak gitu. Mungkin dari Rivo ada yang mau tambahin kali ya? Ya kalau menurut gue sendiri sih, karena kita berlima bareng-bareng rame-rame gitu. Kalau gue pribadi, gue nerima setiap masukan gitu kan, dengan ada alasannya gitu. Kenapa dia ngasih masukan ini, ngasih masukan itu, dan itu ada alasannya kan pasti gitu. Gue tanya alasannya, kenapa bisa kayak gitu, kenapa bisa kayak gitu. Dan kalau misalkan dia emang ngasih alasan yang memang pantas gitu kan, yang sesuai, oh oke gitu kan buat masukan. Dan ketika memang kalau alasannya masih kurang tepat, oke kita berundingin bareng-bareng gitu sampai ketemu itu jalan keluarnya gitu kalau gue pribadi. Jadi ya benar dikatakan Zonar, cekcok itu pasti ada. Cuman gimana caranya dari cekcok itu kita jadi satu gitu. Itu. Untuk pertama kali kenapa kita pilih coffee shop, kita intinya tadi udah gue sebutin, kita suka nongkrong, kita juga suka untuk mengeksplor gimana untuk cara membuatkan kopi yang baik, membuatkan makanan yang baik, untuk kayak ya saling belajar lah, kita sharing di sini, mengelola keuangan yang baik dan segala macam, menjadikan ajang pelajaran. Jangan punya teori doang tapi nggak mau ngelakuin, intinya kayak gitu. Jadi ya udah kita pilih. Mungkin coffee shop ini memang high risk tapi high return kayak gitu. Itu menurut gua. Pastinya ada. Jadi biasa itu kita sedang menyusun sistem ya. Intinya sistem itu harus jalan. Gimana caranya? Setiap opportunity itu harus kita ambil. Setiap resiko harus kita tanganin itu bareng-bareng. Jadi ada penyusunan KPI setiap kita meeting. Lu targetnya apa, segala macam. Dan untuk next project kita sudah melihat apa sih tren untuk masa depan pembacaan itu, karena ya itu perbedaan pendapat tadi. Dari gue seperti ini, dari lu seperti ini segala macam. Itu membuat sebuah peluang baru. Kayak gitu sih. Kalau dari rencana untuk ke depan OCD sendiri, insya Allah project ke depan mungkin bagi kalian yang minat sama kopi OCD bisa juga join ke kita.
Dikit pengalaman dari gue sebelumnya. Gue pernah jadi reseller. Gue pernah buka usaha frozen food. Cuman ya memang ada turunnya gitu kan. Dari situ gue belajar. Karena gagal itu biasa gitu kan. Setelah lu mencoba terus, jangan berhenti berusaha, intinya sih gitu kalau dari gua. Kita nggak tahu rezeki kita itu di mana, ya kan? Dan rezeki kita itu datangnya kapan, kita itu nggak tahu gitu. Yang penting itu jangan pernah berhenti berusaha. Selalu syukurin apa aja yang pernah kita jalanin gitu kan. Kalau dari gua sendiri, pesan buat anak-anak muda sekarang, kita tahu di depan itu banyak tantangan dan hambatan. Jadikanlah itu sebuah peluang lah. Kalau lu punya mimpi, kayak tadi gue bilang, kalau lu punya mimpi, lu mending sekarang mulai. Punya mimpi lu, jangan lu simpen, langsung lu realisasikan gitu. Kalau lu simpen, ntar tidur lu makin nyenyak, dunia udah terang, kayak gitu. Udah lu jalanin. Kalau mungkin, nanti gue bakal begini, udah hadapin. Anak muda tuh justru powernya di situ. Jadikan itu sebuah peluang. Contohnya kita bisa lihat banyak banget bisnis-bisnismen yang udah berjatuhan tapi dia terus bangkit lagi, karena di situ kunci kita bisa untuk mengevaluasi diri. Mungkin pesan gue itu aja, dan hargailah hidup lu, umur lu, dan dunia ini punya lu, kayak gitu. Kalau dari gue sih untuk anak muda sendiri, kalau mau mulai bisnis sih harus cari literasi dulu yang pertama, kedua riset, ketiga punya timeline planning. Gimana sih misalkan kalau tahun ini lu ingin merealisasikan bisnis lu apa nih, jangan kebanyakan ngomong, intinya sih realisasi yang penting sih, itu aja. Kalau menurut gue pribadi, OCD Coffee bagi gue adalah sebuah gerbang untuk sukses bareng-bareng. Bukan bareng-bareng kita berlima tim ya, tapi sebuah pijakan atau mungkin dasar yang mana kita bisa sukses bareng-bareng, baik itu untuk lingkungan dan juga bagi kita sendiri gitu. Emang sangat berharga banget lah menurut gue OCD ini. Sebuah anak muda ya, sekelompok anak muda yang sukanya nongkrong, tapi gimana caranya untuk value for money-nya itu sangat besar lah menurut gua, kayak gitu. Satu kata OCD buat hidup gua, emas. Tak ternilai. No time to die.